Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu dari Kompleks Parlemen. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan informasi seputar lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Bersama saya Silvi Milda dan rekan saya Jordi Nugraha. Langsung saja pemirsa, berikut adalah beragam berita yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Kita awali perjumpaan kita kali ini dengan berita dari Komisi 2 DPR RI yang menegaskan setiap usulan anggaran dari kementerian dan lembaga mitra kerja harus selaras dengan program prioritas pemerintah, mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nijami menegaskan Komisi 2 DPR RI akan mendukung kebutuhan anggaran mitra kerja sepanjang digunakan untuk menunjang program prioritas pemerintah. Pembahasan awal ini tidak hanya berfokus pada besaran anggaran yang diajukan, melainkan juga untuk memastikan kejelasan program dan output yang akan dihasilkan dari setiap penggunaan anggaran tersebut. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pembahasan awal rencana kerja pemerintah serta rencana kerja dan anggaran tahun 2027 mulai dilakukan. Komisi 2 DPR RI menegaskan setiap usulan anggaran dari kementerian dan lembaga mitra kerja harus selaras dengan program prioritas pemerintah, mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, serta Ombudsman Republik Indonesia. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja serta anggaran masing-masing lembaga untuk tahun 2027. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menegaskan, Komisi 2 akan mendukung kebutuhan anggaran mitra kerja sepanjang digunakan untuk menunjang program prioritas pemerintah. Kami ingin mitra-mitra kerja kami ini selain kemudian memaparkan anggarannya harus dipastikan bahwa betul-betul digunakan sebagai bagian untuk melakukan reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan juga pendayagunaan aparatur negara kita, terutama aparatur sipil negara kita. Baik pada sisi sumber daya manusianya, baik mau pada sisi kelembagaannya, dan yang paling penting adalah pelayanan publik. Jangan sampai anggaran yang digunakan itu sama sekali tidak memiliki implikasi terhadap perbaikan layanan publik dari semua kementerian lembaga, termasuk peningkatan sumber daya manusia aparatur sipil negara kita. Elvi dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya orientasi pada output atau hasil kerja, jadi kementerian atau lembaga mitra tidak bisa lagi sekedar mengajukan angka tanpa kejelasan program yang konkret dan sejalan dengan prioritas nasional ya Jordi ya. Dan ini benar sekali Silvi, reformasi birokrasi dan pelayanan publik itu kan pilar penting ya. Kalau memang anggaran tidak tepat sasaran atau habis untuk urusan seremonial maksud kami, tanpa output yang jelas tentu sangat disayangkan sekali. Dan pemirsa, mari kita beralih ke berita selanjutnya mengenai sengketa bisnis lintas negara yang pernah menjerat sejumlah perusahaan besar Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional atau RUU HPI. Wakil Ketua Pansus RUU HPI DPR RI, Yasona Lauli menekankan pentingnya kepastian hukum terkait pilihan forum penyelesaian sengketa, pilihan hukum yang digunakan, serta mekanisme pengakuan putusan arbitrase internasional atau pihak ketiga dalam pemutusan perkara. Menurutnya, aturan yang jelas diperlukan agar penyelesaian sengketa lintas negara dapat memberikan kepercayaan bagi para pelaku usaha. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Sengketa bisnis lintas negara yang pernah menjerat sejumlah perusahaan besar Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional atau RUU HPI. Panitia khusus DPR RI mendorong terbentuknya regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata lintas negara. Wakil Ketua Pansus RUU HPI DPR RI Yasona Lauli menekankan pentingnya kepastian hukum terkait pilihan forum penyelesaian sengketa, pilihan hukum yang digunakan, serta mekanisme pengakuan putusan arbitrase internasional atau pihak ketiga dalam pemutusan perkara. Menurutnya, aturan yang jelas diperlukan agar penyelesaian sengketa lintas negara dapat memberikan kepercayaan bagi para pelaku usaha. Karena kita sekarang dalam dunia global sekarang tidak bisa lagi terlepas dari perdagangan internasional.
yang melibatkan hukum-hukum di antara kedua pihak yang berbeda. Maka disitulah masuk peran HPI, ya, Hukum Perdata Internasional. Saya mendorong juga, kami sudah mendengar dari kurator, mendengar dari notaris yang sudah punya pengalaman menangani kasus-kasus yang melibatkan hukum perdata internasional. Mendengar dari pengadilan, mendengar dari pengacara. Jadi semua stakeholders itu sudah kita dengar. Masih ada tambahan-tambahan yang lain nanti sebelum fraksi-fraksi menyusun DIM. Pansus DPR RI terus menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun daftar inventarisasi masalah RUU HPI. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata lintas negara, serta meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap sistem hukum Indonesia. Bella dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Nah, sudah seharusnya ya nih Jordi, mekanisme pengakuan putusan arbitrase internasional di dalam negeri ini tegas sehingga investor luar tidak ragu untuk menanamkan modal di Indonesia ya. Dan ini Silvi betul sekali, dengan adanya RUU HPI ini kita berharap ada payung hukum yang modern dan jelas untuk melindungi pelaku usaha domestik sekaligus memberikan iklim investasi yang aman tentunya ya. Dan pemirsa, mari kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Kehutanan melakukan pengharmonisasian rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Revisi ini dinilai penting untuk menutup celah pengawasan dan menyelesaikan berbagai persoalan tata kelola kawasan hutan yang selama ini terjadi di lapangan. Kementerian Kehutanan menjelaskan, saat ini pengaturan kawasan hutan terbagi dalam dua regulasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2025 mengatur kawasan konservasi, sementara hutan lindung dan hutan produksi masih berpedoman pada Undang-Undang Kehutanan yang berlaku saat ini. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Maraknya pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal dan tumpang tindih penggunaan lahan menjadi tantangan serius dalam pengelolaan hutan nasional. Melalui revisi Undang-Undang Kehutanan, DPR RI dan pemerintah berupaya memperkuat pengawasan, menata kelembagaan, serta memastikan hasil pengelolaan hutan kembali dimanfaatkan untuk pelestarian lingkungan. Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Kehutanan melakukan pengharmonisasian rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Revisi ini dinilai penting untuk menutup celah pengawasan dan menyelesaikan berbagai persoalan tata kelola kawasan hutan yang selama ini terjadi di lapangan. Maka ke depan kita akan memperkuat undang-undang ini, di mana seluruh hasil daripada kehutanan diharapkan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan revitalisasi hutan dan lahan, yaitu dengan pembagian 50% nanti PNBP-nya ke pusat, 2% untuk gubernur, 3% untuk lembaga kehutanan di kabupaten kota. Nah itulah yang terjadi. Nah tumpang tindih lahan memang ada, karena kita sedang ada di sini ada pansus mengenai tumpang tindih lahan ya. Itu yang diketuai hari ini oleh Ibu Titi Soeharto. DPR dan pemerintah berharap regulasi baru ini dapat menghadirkan tata kelola kehutanan yang lebih efektif, memperkuat perlindungan hutan, serta menjamin pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Langkah harmonisasi ini sepertinya sudah mendesak Sylvia, dan pemisahan regulasi yang ada saat ini antara kawasan konservasi hutan lindung dan hutan produksi kalau tidak sinkron maka rawan tumpang tindih aturan di lapangan tentunya. Ya, benar sekali ya Yodi. Celah pengawasan seperti itu yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan eksploitasi ilegal, dan kita berharap nantinya akan lahir revisi undang-undang yang lebih komprehensif. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak. Setelah ini kami akan membawakan informasi dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR Parlemen. Pemirsa, masih di program dari Kompleks Parlemen, kini kita akan masuk ke segmen informasi seputar Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Saat ini, Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI terus mematangkan rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Daerah,
Pembaruan ini didorong untuk menggantikan regulasi lama agar BUMD menjadi pilar ekonomi daerah yang lebih profesional, mandiri, dan akuntabel. Kajian PPUU DPD RI menyimpulkan bahwa aturan yang selama ini memayungi BUMD dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika ekonomi modern dan tantangan di tingkat lokal. Pembaruan RUU BUMD secara konsisten diperjuangkan oleh DPD RI sebagai wujud pelaksanaan fungsi legislasi otonomi daerah. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI menggelar rapat dengar pendapat umum terkait rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Daerah atau RUU BUMD. Pembahasan mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari tata kelola lembaga pengelola investasi, skema holdingisasi, hingga arah pengaturan yang ideal bagi pengembangan BUMD di masa depan. Rapat dengar pendapat umum tersebut menghadirkan Senior Director Legal PT Danantara Asset Management, Innocentius Samsul sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Innocentius Samsul menjelaskan pentingnya pembentukan RUU BUMD sebagai landasan penguatan tata kelola badan usaha milik daerah yang profesional dan berdaya saing. Dalam forum tersebut, PPUU DPD RI menegaskan bahwa substansi RUU BUMD harus mampu menjawab berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola badan usaha milik daerah. Pak Dr. Sensi sebagai bagian dari Danantara, lalu bagaimana kira-kira kerangka kerja Danantara yang bisa diadopsi untuk BUMD. Karena kalau melihat aset BUMD juga besar Pak, ada berapa sekian ribu triliun ya kalau diakumulasi seluruh Indonesia. Melalui penyusunan RUU ini, DPD RI berkomitmen mendorong terwujudnya regulasi yang dapat memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan daya saing BUMD, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. PPUU DPD RI berharap BUMD dapat berperan sebagai lokomotif pembangunan daerah yang profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Andara Rahmania, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Kalau kita amati bersama Sylvia, kehadiran RUU BUMD nantinya diharapkan mampu menutup celah hukum, memperjelas pembinaan dari pemerintah daerah, dan memisahkan secara tegas kepentingan bisnis dengan pelayanan publik. Ya, setuju sekali ya Jordi. DPD menargetkan dan mendorong agar RUU ini dapat segera diprioritaskan dan ditetapkan dalam program legislasi nasional. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terus mendorong percepatan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai solusi energi nasional. DPD RI memandang PLTN sangat krusial sebagai tulang punggung bauran energi nasional untuk mencapai target net zero emission tahun 2060 serta mendesak pembentukan Satgas Percepatan PLTN. Saat ini pemerintah sendiri telah menargetkan operasional reaktor PLTN pertama di Indonesia pada rentang tahun 2030 hingga 2032. Berikut informasi yang dihimpun dari DPD RI. Komite 2 DPD RI menggelar rapat dengar pendapat umum untuk mendorong percepatan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN sebagai salah satu solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan mendukung target net zero emission tahun 2060. Pada forum tersebut, anggota Komite 2 DPD RI Darmansyah Hussein menyampaikan bahwa kebutuhan energi listrik nasional terus meningkat seiring pertumbuhan konsumsi masyarakat dan tuntutan pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan energi nuklir menjadi penting karena memiliki emisi gas rumah kaca yang sangat rendah dan berpotensi menjadi bagian penting dalam bauran energi nasional. Dalam konteks tersebut, energi nuklir dipandang sebagai salah satu opsi strategis karena termasuk kategori energi baru dengan tingkat emisi gas rumah kaca yang sangat rendah. Meski demikian, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenagalistrikan terkait dengan pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkit listrik hingga saat ini belum sepenuhnya terimplementasi karena Indonesia belum memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir komersial. Pada kesempatan yang sama, pakar teknologi nuklir Universitas Gadjah Mada, Andang Widiharto, menegaskan bahwa PLTN memiliki peran strategis sebagai pemenuh kebutuhan baseload listrik dengan biaya pembangkitan yang kompetitif. Menurutnya,
nuklir tidak hanya penting untuk mendukung pencapaian target net zero emission, namun juga mampu menjawab kebutuhan energi nasional di masa depan. Putri Damayanti, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Ya pemirsa, PLTN sepertinya menjadi salah satu solusi transisi energi nasional ya Jordi ya. Karena kebutuhan konsumsi energi listrik nasional saat ini terus meningkat dan butuh pemerataan akses energi ke seluruh pelosok Indonesia. Ini setuju sekali Sylvia, saat ini sangat diperlukan sumber energi baru yang lebih efektif, aman, dan tentunya mampu memenuhi lonjakan kebutuhan konsumsi energi nasional. Ya, pemirsa, informasi berikutnya, Komite 3 DPD RI menyoroti urgensi regulasi perlindungan konsumen di daerah. Fokus utamanya adalah memperkuat peran daerah agar regulasi baru tidak hanya berperspektif pusat, tetapi mampu menjawab realitas praktik di tingkat lokal. Sejumlah catatan strategis pada pertemuan ini memastikan pemerintah daerah memiliki kewenangan, instrumen, dan pengawasan yang memadai untuk melindungi konsumen di wilayah masing-masing. Berikut kita simak bersama liputannya. Komite 3 DPD RI mengusulkan penguatan peran pemerintah daerah dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Wakil Ketua DPD RI GKH Remas menegaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan amanat konstitusi dan tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Menurut GKH Remas, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Mulai dari pengawasan distribusi barang dan jasa, perizinan usaha, edukasi konsumen, hingga penanganan pengaduan. Dalam konteks tersebut tentu DPD RI memandang bahwa revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut perlu memastikan hadirnya negara secara efektif sampai ke daerah-daerah. Sebab pada prakteknya, pemerintah daerah merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam pengawasan peredaran barang, pelayanan publik, perizinan usaha, penyelesaian pengaduan, serta edukasi konsumen. Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamahma, menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah berlaku lebih dari 2 dekade perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perdagangan digital. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lahir pada masa transisi ekonomi Indonesia, yaitu globalisasi dan liberalisasi perdagangan mulai menguat. Tujuan utama adalah memberikan kepastian hukum bagi konsumen sekaligus mendorong tumbuhnya dunia usaha. Namun, setelah lebih dari 2 dekade, banyak aspek dalam undang-undang tersebut tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi. Melalui revisi ini, DPD RI mendorong penguatan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di daerah agar lebih efektif, berkelanjutan, dan didukung kelembagaan serta pendanaan yang memadai. Zabrina Putri, Adi Nugroho, Mas Aryo Kristianto, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Diharapkan revisi undang-undang ini didorong agar mampu menjawab tantangan zaman terkait maraknya transaksi digital dan perlindungan data pribadi konsumen. Betul sekali Jordi. Harapannya rekomendasi kebijakan yang dihasilkan ini nantinya menghasilkan aturan yang memperkuat hak-hak konsumen tanpa mematikan atau memberatkan iklim usaha bagi produsen. Baik pemirsa, kita telah menyimak bersama berita-berita dari DPD RI. Usai jeda berikut ini, kami akan kembali membawakan informasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR Parlemen. Baik pemirsa, kita sudah berada di penghujung program dari Kompleks Parlemen. Kali ini Komisi 9 DPR RI menaruh perhatian serius terhadap keberlangsungan pendidikan kedokteran demi mencegah terjadinya gelombang dropout atau putus studi. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, menegaskan pentingnya peningkatan mutu pendidikan kedokteran sebagai upaya menjamin kompetensi lulusan dokter di tanah air. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mutu pendidikan kedokteran, termasuk pada perguruan tinggi dengan tingkat kelulusan uji kompetensi yang rendah. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan juga diharapkan sejalan dengan perlindungan bagi calon dokter agar tidak terancam putus studi di akhir masa pendidikan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
Meski telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan profesi, sebanyak 376 calon dokter di Indonesia terancam putus studi atau drop out akibat belum lulus uji kompetensi dan terbatas oleh masa studi. Terkait hal itu, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah agar segera mencari solusi strategis dan berkeadilan di tengah masih tingginya kebutuhan tenaga dokter di berbagai daerah di Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengatakan, peningkatan mutu pendidikan kedokteran menjadi kunci dalam menjamin kompetensi lulusan dokter di Indonesia. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mutu pendidikan kedokteran, termasuk mengidentifikasi perguruan tinggi yang memiliki tingkat kelulusan uji kompetensi yang rendah. Ada Permendikbud yang menyebutkan batas masa studi sehingga mereka terancam drop out. Ada sekitar 300-an sekian yang terancam drop out. Nah ini nggak boleh, kalau drop out-nya itu sudah di akhir akan membunuh karir seorang yang telah mengabdikan diri melalui pendidikan kedokteran, nggak boleh. Maka hari ini kami meminta harus ada solusi lain, jangan drop out, tapi diberi kesempatan terus sampai yang bersangkutan lulus uji kompetensi. Kan bisa banyak dilakukan intervensi di situ oleh Kemendikti, Saintek, dan perguruan tingginya. Termasuk juga kami harus menjamin kolegium konsil di dalam melakukan uji kompetensi, instrumen uji kompetensi harus betul-betul valid, reliable, praktikal, dan berdampak pada pendidikan. Afif dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Ya, isu ini memang krusial ya Jordi ya. Indonesia masih kekurangan dokter spesialis sehingga calon dokter terbaik jangan sampai terhenti di tengah jalan akibat sistem pendidikan yang belum optimal atau lemahnya perlindungan. Dan ini betul sekali Silvi, harapan kita tentunya evaluasi yang didorong oleh Komisi 9 ini bisa segera direalisasikan oleh kementerian terkait. Mari kita beralih pemirsa ke berita terakhir. Komisi 5 DPR RI terus mengawal percepatan pembangunan sekolah rakyat dengan tetap mengutamakan akuntabilitas dan kesiapan fasilitas yang kuat. Dalam kunjungan kerja ke lokasi proyek, anggota Komisi 5 DPR RI Daniel Mutakin Syafiuddin menilai langkah masif ini membawa tantangan tersendiri. Sebab pembangunan ini harus berjalan di banyak lokasi sekaligus dengan tenggat waktu ketat dan serapan anggaran yang besar. Oleh karena itu, Komisi 5 DPR RI menegaskan pengawasan ketat terus dilakukan agar proyek selesai tepat waktu, berkualitas, dan siap digunakan untuk tahun ajaran baru. Mari kita simak informasi selengkapnya. Pembangunan sekolah rakyat yang ditargetkan beroperasi menjelang tahun ajaran baru menjadi ujian bagi pemerintah dalam menuntaskan proyek nasional secara cepat tanpa mengabaikan kualitas. DPR menegaskan, percepatan pekerjaan harus tetap diiringi akuntabilitas dan kesiapan fasilitas bagi masyarakat. Dalam kunjungan kerja ke lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bekasi, anggota Komisi 5 DPR RI Daniel Mutakin Syafiuddin meninjau langsung progres pekerjaan proyek tersebut. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat menjadi tantangan besar karena dilaksanakan di banyak lokasi secara serentak dengan tenggat waktu yang singkat dan dukungan anggaran yang besar. Ya, sejauh ini memang progresnya sangat baik dengan pelaksanaan sekolah rakyat ini, karena tadi juga saya sampaikan bahwa ini kan dengan jumlah yang sangat banyak, kemudian waktu yang sangat singkat dengan anggaran yang sangat besar. Saya ibaratkan tadi seperti membangun Roro Jonggrang, gitu, membangun candi dalam waktu 1 malam. Tapi alhamdulillah dengan progres yang ada juga ini menjadi sangat luar biasa. Mudah-mudahan di waktu yang sudah ditentukan ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, dipergunakan untuk kepentingan rakyat, untuk sekolah-sekolah masyarakat, adik-adik kita, anak-anak kita yang kurang beruntung, kan kira-kira seperti itu. Terkait target operasional pada akhir Juni, Daniel menilai sasaran tersebut masih realistis untuk dicapai. Kehadiran sekolah rakyat diharapkan dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Dari Jawa Barat, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Ya, luar biasa ya pemirsa. Meskipun tantangannya cukup besar, namun proyek ini memberikan harapan baru untuk pemerataan kualitas pendidikan di tanah air. Dan memang sepakat sekali Silvi, semoga saat tahun ajaran baru tiba, anak-anak dari keluarga prasejahtera bisa langsung menikmati fasilitas sekolah yang layak dan juga nyaman.
Ya, baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Kami mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan program dari Kompleks Parlemen. Saya Sylvie Milda Puspita dan rekan saya Jordi Nugraha pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan juga DPD RI. Hanya dari Kompleks Parlemen.